Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Eh, ini adalah video ketiga, di mana video yang pertama kita membuat fitur tambah, lalu video yang kedua kita menambahkan button ataupun icon menggunakan font awesome ya. Nah, video yang ketiga kita akan mencoba untuk membuat atau menambahkan fitur edit atau fitur update ya, dengan menggunakan query update atau query MySQL atau query SQL. Lalu kita juga akan membuat fitur hapus nanti gitu. Dan yang terakhir kita membuat fitur detail atau menampilkan detail dari satu produk, teman-teman. Oke, kita langsung ke VS Code-nya. Nah, sebelum kita lanjut, eh, teman-teman buat dulu di sini file baru namanya product_edit.php. Nah, jika sudah, teman-teman buka yang file product_from, teman-teman. Buka product_from. Nah, teman-teman kopikan aja semuanya. Ya, kopikan seluruh codingannya. Lalu ganti sini tulisannya jadi edit. Ini edit. Nah, lalu untuk buttonnya, untuk button prosesnya atau button simpannya, teman-teman ubah. Ini namanya jadi ubah. Lalu value-nya ini bukan simpan lagi, melainkan jadi ubah. Nah, untuk tipenya submit, biarin aja. Dan name-nya tetap proses, teman-teman. Oke, sampai sini dulu, teman-teman. Oke, sampai sini dulu, teman-teman. Lalu kita balik ke model produk. Di sini kita ke model, scope produk. Nah, kita kemarin sudah membuat function simpan dengan query select dengan query SQL insert into untuk menambahkan data. Nah, sekarang kita uh, membuat suatu query SQL lagi untuk mengubah data atau mengiris data. Nah, teman-teman silakan buat dulu di sini functionnya. Nama functionnya adalah ubah ya, atau edit juga nggak apa-apa. Lalu di function ubah ini, teman-teman menerima data. Nah, lalu eh, kita buat variabel SQL yang dimana dalamnya itu menyimpan sebuah kode dari eh, query SQL, teman-teman. Nah, query SQL untuk mengubah data atau mengedit data, kita dapat searching di Google jika teman-teman belum tahu, atau bisa nanya ChatGPT lagi. Nah, zaman sekarang sudah dipermudah untuk programmer untuk membuat website. Kita bisa tanya ya, query SQL untuk mengubah data, mengupdate data. Dia bilang update ya, update, terus nama tabelnya, terus di setting mau kolom berapa, di setting kolom berapa, terus diikuti dengan nilainya. Jadi misalnya update table produk ya, karena kita mau mengupdate data produk. Update table berarti jadi produk, setting, kolom satu lalu diikuti dengan nilainya, kolom 2 diikuti dengan nilainya. Begitu seterusnya, eh, sesuai dengan kolom yang ada di dalam table dari database kita. Lalu where diikuti dengan pengkondisian gitu. Where dicari berdasarkan ID gitu kan misalnya. Nah, oke. Ini temu bisa kita pakai. Makasih ChatGPT ya. Update table set. Oke. Nah, yang mau kita update kan table produk ya. Table produk. Lalu di sini table produk memiliki 7 data ya teman-teman ya. 7 field atau 7 kolom. Teman-teman perhatikan dan dihafalin. Kode, harga beli,
Nama dulu teman-teman. Nama. Nah, kalau udah, ini yang di titik-titik ini hapus saja. Teman-teman kopikan semuanya yang kayak ini. Enam ya. 6. Oke. Kalau udah, kita ubah teman-teman. Ini boleh dirapetin biar nggak terlalu banyak spasi. Oke. Tinggal kita jarak untuk komanya. Sip, tinggal kita sesuaikan nama fieldnya ya, atau nama kolomnya. Yang ketiga ada harga skor beli. Yang keempat ada harga skor jual. Kelima ada stok. Keenam ada min stok. 7 ada jenis skor produk tadi. Nah, karena nilainya masih data kosong atau data di dummy ya, kita kasih aja di sini tanda tanya teman. Nilai kasih tanda. Nah, lalu kondisinya where berdasarkan ID. Where ID sama dengan tanda. Jadi nanti kita akan mengedit suatu data produk berdasarkan ID dari produk tersebut. Oke, kalau udah tinggal kita siapkan datanya menggunakan metode prepare. Sebelum itu kita akses dulu di sini koneksinya. Teman-teman ketikkan this koneksi prepare prepare terus kita siapkan data SQL kan ke dalam variabel PS. Lalu si variabel PS ini kita eksekusi. Execute keluar data. Yang akan kita eksekusi adalah data dari file product controller ya. Jadi ini dia menerima data yang dikirimkan oleh file product controller, di mana file product controller itu sendiri dikirimkan data dari form product underscore edit gitu teman-teman. Oke, untuk ubah data cukup segitu aja. Selanjutnya kita ke mana ya? Kita ke file produk dulu deh. Ke file produk dulu teman-teman. Di sini kita kemarin sudah buat button edit ya. Nah, kita udah buat button edit, tapi tag A ini belum mengarah kemana-mana teman-teman. Tag A ini belum mengarah kemana-mana. Nah, sekarang kita coba tambahin tag A ini, kita arahkan ke dalam file product underscore edit. So, index.php, kita kasih request hal, lalu halamannya kita arahkan ke product underscore edit. Nah, lalu nggak cuman kita melakukan request hal, tetapi di dalam tag A ini ya, di dalam tag A ini ketika nanti user klik button edit, kita tidak hanya melakukan request hal, melainkan kita menambahkan suatu request yang lainnya, yaitu request ID yang ingin diedit. Jadi kita tambahkan request ID edit di sini, lalu kita mengambil data produk berdasarkan ID-nya. Jadi di sini kita dapat cetak PHP echo, lalu kita tulis dolar apa ini? Dolar value ya. Dolar value kita panggil atau kita ambil data produk berdasarkan ID-nya gitu. Data produk yang ingin diedit berdasarkan ID-nya. Nah, jadi nanti ketika diklik si file product edit ini menerima requestan ID edit dari URL browser teman-teman. Ya.
ketika tidak ada requestan ID edit ya berarti nggak ada data yang diedit gitu. Tapi ketika dia ada requestan ID edit ya udah berarti ada data yang diedit gitu berdasarkan ID-nya. Oke, kita sudah selesai di produk. Selanjutnya kita ke produk edit ya. Nah, di produk edit ini teman-teman sudah membuat objek baru dengan kelas jenis produk dan juga kelas produk ya. Ini karena kita copy paste dari produk form ya. Sama. Cuman kita perlu menambahkan di sini satu lagi yaitu proses edit datanya. Nah, lalu kita tangkap requestan ID edit di URL browser yang dikirimkan ketika user mengklik tombol edit di view product. Oke. Nah, cara menangkap requestan ID edit gimana? Ya udah kita tulis aja sini 2 request. Terus kita tangkap yang di request. Tadi yang di request adalah yang di request itu ada ID edit kan ini kan. Nah, kita copy aja sini ID edit. Lalu kita simpan ke dalam sebuah variabel di mana nama variabelnya adalah ID edit. Oke. Selanjutnya teman-teman buat sebuah pengkondisian menggunakan if else di mana ketika kita mengecek apakah ada ID yang ingin diedit. Nah, ketika ada, maka uh, akses fungsi ambil ambil produk ya. Jadi akses fungsi ambil atau function ambil data ya. Ini kan di sini ada 2 fungsi ya. Ada 2 fungsi di sini kalau nggak salah. Nah, di sini ada 2 fungsi, fungsi tampil dan juga fungsi ambil data ya. Nah, teman-teman ketika ada data yang ingin diedit, teman-teman akses fungsi ambil datanya gitu. Nah, akses fungsi ambil data berguna untuk mengambil data berdasarkan ID-nya gitu. Berdasarkan ID produk yang ingin diedit gitu. Tapi jika tidak ada ID yang ingin diedit atau tidak ada requestan ID edit, maka kembalikan data dalam bentuk array kosong. Nah, kita dapat membuat kondisi seperti itu menggunakan ternary operator ya teman-teman. Ini kita coba buat dulu ya. Kita ngecek dulu apakah uh, kita cek dulu apakah ada ID yang ingin diedit gitu kan. Jika ada, kembalikan data dari fungsi ambil data gitu. Nah, jika tidak ada, kembalikan array kosong gitu. Jadi kita ngecek dulu nih, apakah ID edit ini ada atau tidak. Nah, caranya gunakan if empty. Lalu panggil $id edit untuk mengecek apakah ada requestan ID edit yang dimana ID produknya ini ingin diedit gitu. Bukan ID produk sih, maksudnya data produknya ini ingin diedit berdasarkan ID-nya gitu. Oke, lanjut ya. Lanjut, kita ngecek dulu nih, apakah ada requestan ID yang ingin diedit gitu kan. Nah, jika ada, teman-teman akses objek produk. Teman-teman akses objek produk. Lalu teman-teman akses function ambil data. Nah, ambil datanya berdasarkan ID yang ingin diedit. ID produk yang ingin diedit. Nah, jika tidak ada data yang ingin diedit, jika tidak ada ID produk yang ingin diedit, maka kembalikan saja dalam bentuk array kosong. Oke, kalau udah simpan dalam variabel produk. Sesimpel kayak gitu, teman-teman.
Nah, ini namanya ternary operator. Jadi kita membuat if else itu satu baris ya, nggak perlu banyak-banyak gitu. Oke, kita kasih komentar deh. Oke, sudah selesai? Sudah selesai. Sekarang teman-teman tinggal eh, tampilkan data dari function ambil data yang sudah disimpan ke dalam variabel produk ya. Tampilkan nilainya gitu. Misalnya nih di sini ada kode, kita tampilkan aja di sini. Value-nya kita cetak di sini pp echo dolar produk. Tuliskan nama fieldnya kode. Nah, ini untuk menampilkan nilai dari salah satu database yang ada di dalam table produk kita. Dari salah satu data yang ada di dalam table produk, teman-teman. Nah, kenapa sih di sini panggil dolar produk? Ya karena kita sudah mengakses function ambil data berdasarkan ID-nya yang diedit, lalu kita simpan ke dalam variabel produk. Ini sama aja kayak for each ya. Kalau for each itu kan mencetak seluruh data, mencetak seluruh data array. Tetapi kan ini kita cuma mau mengambil salah satu datanya aja gitu. Jadi kita tetap menggunakan si ID yang ingin diedit ini kita ambil datanya berdasarkan ID yang ingin diedit lalu kita simpan ke dalam variabel produk. Sama kayak for each penjelasannya. Oke, ini di copy aja. Nama. Ini kalau kepanjangan, teman-teman boleh ganti, jangan PHP Echo, jadi PHP sama dengan ya. PHP tanda tanya sama dengan, ini ada harga beli ya. Terus ini ada stok, lalu sini ada min stok. Oke, oke, sudah aman teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman memerlukan yang namanya hidden field untuk klausa where ID. Jadi untuk mencari ID atau eh, untuk mengambil ID yang ini diedit gitu, nilainya. Jadi teman-teman buat hidden field untuk klausa where ID. Put tipe hidden. Terus name-nya itu misalnya kita kasih nama di sini ID X ya. Sebenarnya sih kayak gini sih. Tuh, tapi kita tulis saja ID X ya. Jadi ID kosong gitu. Value-nya value-nya adalah ya ID yang ingin diedit gitu. Eh uh, apa? Oh, bukan PPH kok. Oh iya PPH kok terus dolar ID edit. Sip, udah selesai. Save. Lalu apa selanjutnya? Selanjutnya adalah teman-teman buka di sini, teman-teman buka di sini produk controllernya. Buka produk controller. Lalu teman-teman perhatikan. Di sini baru ada satu case kan, yaitu value cache dengan value simpan. Sekarang kita copy cache-nya.
ya. Lalu kita ganti cache-nya ini sweet cache-nya ini kita ganti nilainya atau value-nya itu dengan ubah. Nah, kenapa ubah? Karena di file product edit dia button prosesnya memiliki value ubah. Jadi ketika si user ngeklik button ubah ya dengan name proses lalu dengan memiliki value ubah, maka jalankan perintah berikut. Jalankan perintah berikut. Nah, ketika diklik button ubah, apa yang harus dijalankan? Yang harus dijalankan adalah yang pertama, tangkap dulu hidden field-nya. Nah, cara nangkapnya gimana? Cara nangkapnya adalah gunakan $post. Karena tadi kita metodenya post ya di form. Terus kita tangkap ID X yang ingin diedit. Lalu kita tinggal panggil di sini objek kita, model. Terus kita tinggal panggil function ubah kita, yang dimana function ubah ini memiliki query SQL update ya, untuk mengupdate data atau mengubah data. Lalu kita kirim data yang telah kita ubah. Lalu sebelum itu kita simpan terlebih dahulu si IDX ini ke dalam sebuah variabel data array. Break, break sudah. Ketika sudah selesai diubah datanya, balikan ke halaman produk. Iya teman-teman. Coba ke halaman produk lagi. Di halaman produk ini teman-teman tambahkan hidden IDX lagi. Di mana ya? Di bawah button deh. Teman-teman tambahkan di sini input tipe hidden name IDX dengan value-nya itu ID dollar tadi value ya. Oke, sekarang kita coba buka aplikasinya ya teman-teman. Host web 2 penjualan ya. Oke, coba kita klik di sini ya. Kita klik yang balonku, edit produk. Oke, ini kenapa tipe balonku type. Coba kita cek dulu ya nama produk balonku. Oh, ini kurang kutip 2. Ampun, buru-buru nih. Coba gas. Oke, aman ya. Nah, kita coba ganti namanya balonku jadi balon kita. Kode produknya balon 123. Harga belinya misalnya jadi 5.000 karena balon kitanya banyak. Stoknya misalnya berkurang jadi 50. Jenis produknya furnitur. Klik ubah. Oke, sudah berhasil ya, datanya sudah berhasil aku ubah teman-teman. Oke, alhamdulillah datanya sudah berhasil ubah gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, ketika kita klik button edit product atau icon edit product ini, teman-teman perhatikan URL sini. Di sini kan tadi request-nya cuma hal doang kan yang di request. Nah, ketika kita klik di sini, dia akan menambah suatu requestan, yaitu ID edit gitu. Nah, ID yang ingin diedit adalah 15. Nah, kita cek di localhost kita. Localhost dashboard. Localhost dashboard, terus phpMyAdmin ya. DB penjualan, kita cek di table produk, ID 15 itu benar gak kodenya itu balon 123.
Kita cek ya. ID 15 adalah ya balon 1, 2, 3. Oke, itu teman-teman. Udah benar ya? Sip. Sekarang selanjutnya apa? Selanjutnya kita tambahkan fitur hapus, teman-teman. Fitur hapus nih. Ketika kita klik hapus, maka eh, akan muncul alert di sini atau pop-up di sini peringatan apakah Anda yakin ingin menghapus data produk tersebut atau tidak. Gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kita ke mana ya? Ke model dulu, ke model produk, kita tambahkan query SQL-nya. Seperti biasa, kita coba tanya ke ChatGPT. Query SQL untuk menghapus data. Tunggu, nanti dicat ya. Nah, query SQL adalah delete from nama table terus where di mana apa nih yang mau kita hapus berdasarkan apa? Kita hapus berdasarkan ID misalnya. Berdasarkan ID dari table tersebut gitu. Oke, sudah ketemu. Kita buat fungsinya. Public function apa hapus ya? Hapus. Nah, kita mau hapus berdasarkan apa? Berdasarkan ID misalnya. ID. Lalu kita salin aja deh ini. Kita salin. Kita buat dulu sini variabel SQL-nya. Yang dimana di dalamnya itu adalah query SQL untuk menghapus data. Nah, nama tabelnya tadi adalah produk. Ini sangat membantu sekali ya ChatGPT ini. Lalu produk from product where ID. Oke, lalu tinggal kita uh, siapkan data SQL atau query SQL ya, gunakan prepare. Is SQL $PS kita eksekusi datanya karena yang ingin dieksekusi adalah data berdasarkan ID-nya, jadi kita ambil data ID-nya, data ID yang dikirimkan oleh si user ya. Ketika user klik button sampah gitu kan, button hapus, dia akan mengirim data tersebut atau request tersebut ke dalam file product controller, lalu di product controller mengirimkan datanya dalam berupa parameter yang ditangkap di dalam model produk berupa ID. Jadi kita di sini kita tulis array $ID. Sudah? Kalau sudah kita balik ke produk ya. File produk mana? File produk. Di file produk ini teman-teman di yang button tipenya, yang button tipe ini, teman-teman tambahkan terlebih dahulu tuh event ya, event on click. Event on click terus kasih return confirm ya. Jadi nanti ada konfirmasi terlebih dahulu apakah dia yakin ingin menghapus datanya. Apakah dia yakin data data produk ingin dihapus. Nah, misalnya nih, kita menampilkan data produk nah kita tulis nama produknya, kita tampilkan nama produknya. PHPO, jangan PHPO deh, panjangan. Ini aja ya, $value, terus tulis field nama. Oke, kelihatan nggak tuh? Kelihatan nggak sih? Kelihatan lah ya, ini ya. Oke. Lalu apa? Title udah, oke. Proses, name-nya proses. Kita belum nambahin value di sini, teman. Kita belum tambahkan value. Value-nya apa? Hapus ya.
Nah, ini kan karena ketika si button hapus ini diklik, dia akan melakukan request ke produk controller ya, menggunakan metode post. Berarti kita controller, balik ke controller, kita tambahkan case yang ketiga ya. Jadi kita tambahkan case yang ketiga. eh sorry. Tambahkan case yang ketiga. Ya kalau mau simpan data, value-nya simpan. Kalau mau edit data, value-nya ubah. Kalau mau hapus data, value-nya hapus. Value dari button ya, ingat ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Gimana ya? Eh, teman-teman perhatikan di sini. Value dari sebuah button hapus atau delete data adalah hapus. Gitu. Terus value dari sebuah button edit agar bisa diproses dalam file product controller itu adalah ubah. Nah, terus kalau untuk value agar value untuk button simpan adalah simpan. Balik lagi ke profile product controller, di mana ketika si switch case ini mengecek gitu kan, apakah ada tombol dengan name process lalu dengan memiliki value simpan. Jika ada, jalankan fungsi simpan. Terus apakah ada button dengan name process, dengan nama proses, terus dengan value ubah. Nah, jika ada, eh, jalankan function ubah untuk mengubah atau mengupdate data. Nah, dicek lagi nih, apakah ada tombol dengan unique name proses, terus memiliki value hapus. Nah, jika ada harus ngapain nih? Jika ada harus apa? Jika ada, kita harus mendelete datanya. Dulu sini, jika ada hapus datanya. Gunakan metode unset. Ya, dalam PHP metode unset itu untuk berfungsi untuk menghapus data. Teman-teman boleh baca-baca atau mencari tahu tentang metode di dalam PHP. Lalu akses objeknya itu model. Terus teman-teman akses function hapus. Nah, function hapusnya dari mana? Function hapusnya ada di dalam model produk. Nih, kita udah buat tadi ya, function hapus yang di dalamnya itu adalah query SQL untuk mendelete salah satu data berdasarkan ID-nya. Hapus, apa yang mau kita hapus? Yang mau kita hapus adalah suatu produk berdasarkan ID. Post, ini ID. Jangan lupa titik koma. Oke, selesai. Sip, coba ya kita refresh. Kita refresh. Kita akan coba hapus data yang iPhone XS Max-nya. Nah, ini muncul ya. Apakah Anda yakin data produk yang bernama iPhone XS Max ingin dihapus? Oh, kasih tanda tanya deh teman-teman. Di produk mana produk? Ya, di sini kita kasih tanda tanya. Oke. Nah, oke. Kita klik misalnya. Yang tadi yang mana XS Max ya? Kita cek. Tadi iPhone ya? XS Max. Baik, berarti ID 14. Oke, udah hilang ya ID 14. Oke, teman-teman. Jadi itu dia video praktikum lanjutan video yang sebelumnya yang fitur simpan dan penambahan icon dalam button menggunakan font awesome. Nah, ini video yang ketiganya, part tiganya gitu kan, menambahkan fitur edit dan juga delete. Jadi itu aja teman-teman untuk video part ketiganya. Sampai jumpa di video yang keempat, yaitu menampilkan seluruh data menggunakan form detail ya. Jadi form produk underscore detail. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.